Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ketemu lagi bersama Pak Adi. Kita akan belajar tema 4, subtema 3, materi bahasa Indonesia mengenai tentang teks eksplanasi. Sebelum kita lanjutkan, ayo kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Amin. Sesudah kita berdoa, ayo kita bersama-sama menyimak materi kita pada kali ini. Menentukan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah. Kita akan kembali menentukan informasi pada teks eksplanasi ilmiah. Sebelumnya, kita baca teks eksplanasi ilmiah dengan seksama. Kita perhatikan kalimat-kalimat yang menyusun teks untuk menentukan informasi penting yang terkandung. Ayo kita baca teks eksplanasi ilmiah secara bersamaan. Program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia atau UI meluncurkan program Solar Academy atau Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Program Akademi Energi Surya merupakan institusi pendidikan dan pelatihan mengenai tenaga surya. Program ini diluncurkan pada 24 Juli 2012 yang ditandai dengan penyelenggaraan seminar. Seminar tersebut dihadiri pakar energi dari Jerman, wakil ASEAN, dan pemerintah Indonesia. Dalam seminar tersebut dibahas potensi perkembangan dan penggunaan energi surya di Asia Tenggara. Dalam seminar tersebut diungkapkan bahwa negara-negara di Asia Tenggara kaya akan tenaga surya. Namun, pemanfaatannya belum dilakukan secara optimal. Penggunaan tenaga surya dapat dioptimalkan dengan panel surya. Sayangnya, penggunaan panel surya di kawasan Asia Tenggara masih terbatas pada beberapa barang elektronik. Selain itu, panel surya hanya digunakan sebagai pembangkit listrik pada daerah yang sulit dijangkau jaringan listrik negara. Penggunaan panel surya yang terbatas ini disebabkan biaya pembuatan lempengan silikon yang cukup tinggi. Kondisi tersebut mendorong UI meluncurkan program Akademi Energi Surya. Akademi Energi Surya didirikan sebagai wujud nyata kepedulian UI terhadap permasalahan krisis energi. Dengan adanya akademi tersebut, diharapkan krisis energi dapat sedikit demi sedikit teratasi dengan energi surya. Selain itu, penggunaan energi surya diharapkan mampu mengganti pemakaian bahan bakar fosil. Energi surya menjadi energi alternatif yang bersih, tidak menimbulkan polusi, aman, dan memiliki persediaan tidak terbatas. Kita sudah membaca teks eksplanasi ilmiah berjudul Program Akademi Energi Surya pertama di Asia Tenggara. Kita bisa menentukan informasi penting yang terdapat pada teks. Kita bisa menuliskan informasi penting pada teks eksplanasi ilmiah dalam bentuk diagram. Contoh diagramnya pada paragraf pertama, topik masalah, peluncuran Akademi Energi Surya. Paragraf yang kedua, uraian penjelasan, pemanfaatan energi surya di Asia Tenggara belum optimal. Sedangkan paragraf yang ketiga, kesimpulan dan pesan pribadi pengarang. Energi surya diharapkan dapat mengatasi krisis energi. Melengkapi teks eksplanasi rumpang. Sekarang, kita akan melengkapi teks eksplanasi yang rumpang. Pada teks rumpang, ada bagian yang masih kosong. Untuk melengkapi bagian pada teks rumpang, ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan.
Langkah-langkah melengkapi teks rumpang. Yang pertama, membaca keseluruhan teks dengan seksama. Yang kedua, menemukan topik atau permasalahan yang dibahas. Yang ketiga, memperhatikan kalimat sebelum dan sesudah bagian rumpang pada teks. Yang keempat, melengkapi bagian rumpang dengan memperhatikan kalimat sebelum dan sesudahnya. Dan yang kelima, menggunakan kalimat efektif dan ejaan baku yang tepat. Contohnya, kondisi tersebut mendorong UI... program Akademi Energi Surya. Pada kalimat tersebut ada titik-titik, itulah yang dinamakan kalimat yang rumpang. Kita harus melengkapi kalimat yang rumpang seperti meluncurkan. Jika kita baca, kondisi tersebut mendorong UI meluncurkan program Akademi Energi Surya. Jadi setelah kita masukkan kata meluncurkan kalimat yang rumpang tadi, sehingga menjadi kalimat yang utuh. Selanjutnya kita akan mempelajari kata tidak baku dan kalimat tidak efektif pada teks eksplanasi. Teks eksplanasi yang baik harus memperhatikan penggunaan kosakata, kalimat efektif, dan ejaan baku. Sekarang, kita akan belajar penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif pada teks eksplanasi. Mula-mula, kita temukan kosakata tidak baku dan kalimat tidak efektif pada teks eksplanasi. Kemudian, kita cari padanan kosakata tidak baku yang ada dan perbaiki kalimat tidak efektif menjadi kalimat efektif. Ini adalah contoh kata yang tidak baku dan ini adalah contoh kata yang baku. Selain menggunakan kata tidak baku, ada beberapa kalimat pada teks eksplanasi yang tidak efektif. Kita temukan kalimat tidak efektif yang terdapat pada teks, lalu kita perbaiki menjadi kalimat efektif. Kita perhatikan juga penggunaan ejaannya. Ini adalah contoh kalimat yang tidak efektif. Dan ini adalah contoh kalimat yang efektif. Itulah pemaparan materi kita pada kali ini. Mungkin ada yang belum puas, ada yang belum mengerti, bisa diputar ulang video ini sehingga kita dapat mengerti materi ini dengan sempurna. Untuk itu Pak Adi tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.